begitu? Tidak. Habib Ali mengatakan, wahai saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, udah nggak usah bingung. Nanti itu kalau saya diperintah Allah masuk surga, saya tidak akan langkahkan kaki saya masuk surga sebelum mengajak kalian semua. Klik subscribe dan like video ini sekarang juga dan komentarnya. Biar panitia tadi dikasih kursi, saya nggak duduk di kursi. Kenapa? Terlampau tinggi, nggak enak, saya nggak nyaman hati saya. Tapi di sini nih, ya nggak terlampau tinggi, jadi pas gitu ya, pas. Saya suka yang nyaman di hati, bukan enak dipandang oleh mata yang memandang, tapi enak di hati yang kurasakan. Aku tak peduli pandanganmu, yang kurasakan ada nikmatku sendiri. Itu aja kok repot. Kadang-kadang orang mau makan aja bingungnya luar biasa. Makan bestek bingung pakai garpu, pakai ini gak bisa-bisa, pegang tangan lep selesai. Begitu aja kok jaim. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang penting enak dan tidak melanggar syariat, gak melanggar aturan negara. Selesai. Hidup jangan dibuat susah. Ibu-ibu mau pergi kondangan bingung pakaiannya warnanya apa, pakai rukuh bu, pakai mukena, selesai. Itu aja kok repot. Nanti ada orang menghina, kamu mau kondangan kok pakai mukena? Jawab saja, menghadap Allah saja saya pakai ini, ngapain ngadap manusia kamu anggap tercela? Ding 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 ding. Pakaian yang terbaik itu pakaian apa? Untuk sholat. Jadi kalau pakaianmu ke kondangan lebih hebat dari pakaianmu untuk sholat, masya Allah, tanda tanya. Tanda tanya. Untuk membuktikan gini aja bu, boleh saya buktikan? Nanti kalau ibu berangkat umroh, kira-kira pakaiannya dibawa masuk ke Ka'bah itu pakaian yang kondangan atau pakaian sholat? Makanya hidup nggak usah dibuat repot, nggak usah. Bu, yang penting cinta. Nah, cinta pada Nabi Muhammad SAW itu mengangkat seseorang yang budak jadi majikan, jadi tuan. Yang rendah jadi tinggi, mulia. Kalau cinta pada Nabi Muhammad SAW, cinta sahabat, cinta keluarga Nabi, cinta para tabi'in, cinta para ulama, cinta aulia, cinta orang-orang yang soleh, pangkat kita langsung naik. Saya ada satu cerita, yang cerita ini udah sering saya sampaikan, tapi ya nggak apa-apa, mudah-mudahan ada yang belum dengar. Kalau sudah dengar, mudah-mudahan ingat lagi, mungkin lupa. Habib Ali bin Husain Al-Attas Bumur rahimahullah, ulama masa lampau. Telegram muridnya Habib Thohir Al-Hamid di Surabaya. Cerita ini saya dapatkan langsung dari almarhum Habib Thohir Al-Hamid. Jadi bukan dari kitab, tapi dari pelaku langsung. Ya, dari pelaku langsung. Dapat telegram dari gurunya. Kata gurunya, kata Habib Ali, ini Habib Thohir dapat ya dari Habib Ali. Kata gurunya, kamu berangkat sekarang juga ke Jakarta untuk ikut ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, karena insya Allah ziarah tersebut akan dihadiri Nabi Muhammad SAW. Kata gurunya, ya kata gurunya. Ini yang ngomong wali, wali. Mungkin ada yang nanya, masa bisa sih dihadiri Nabi Muhammad SAW? Nah ini jawabannya panjang dan lebar. Intinya kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Ya, tapi jangan salahkan orang yang percaya. Kalau yang percaya itu berdasarkan dalil akli dan nakli. Ya, akli dan nakli. Kalau untuk syuhada saja dikatakan hidup. Di Al-Quran dikatakan syuhada jangan kamu kira mati. Mereka hidup dan mendapatkan rezeki, itu syuhada. Lantas bagaimana dengan Nabi dan Rasul, apalagi pimpinan Nabi dan pimpinan Rasul baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Isra dan Mi'raj. Itu para anbiya wal mursalin bukan cuma hadir, tapi ikut sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW. Di mana? Di Masjidil Aqsa. Rohnya
bisa keluar dari alam barzah menuju alam dunia, kemudian dunianya tapi di barzahnya, barzahnya di dunianya, sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW, imannya manusia yang masih hidup, makmumnya ruhnya Nabi dan Rasul, dan juga jasadnya Nabi dan Rasul, diantaranya Nabi Isa alaihissalam yang masih hidup dengan jasadnya sampai sekarang, diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ikut sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW. Berarti apa? Ruhnya para nabi, para rasul, dan para wali yang punya keistimewaan memang dalam waktu-waktu tertentu diizinkan untuk bergerak ke tempat-tempat tertentu yang direstui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW akan hadir, ya akan hadir. Habib Thohir disuruh berangkat bareng-bareng dari Jakarta. Jawab, guru, kalau langsung ke Jakarta nggak ngejar waktunya. Kalau ketemu langsung di Cirebon boleh nggak? Boleh, maka berangkat ke Cirebon. Ketemu di Cirebon. Ternyata yang ziarah bersama Habib Ali ini, para pecintanya itu modelnya macam-macam. Kalau zaman sekarang ya, ada pejabat yang sholat sunnah saja nggak paham itu duha apa, ya tahajud sama qiyamul lail itu bedanya apa. Tapi hatinya, cintanya sama Habib Ali ini luar biasa. Pokoknya Habib Ali ziarah, saya mau ikut ziarah. Punya modal cinta. Maka ketika sampai di makam Sunan Gunung Jati, untuk masuk area makam itu ada syarat, betul ya? Ada syarat. Kalau zaman dahulu ada syarat yang tegas. Kalau nasabnya nggak nyambung pada Nabi Muhammad SAW, kalau bukan Habib nggak bisa masuk. Kan begitu ya? Kalau sekarang harus pakai surat. Nggak bisa masuk kalau bukan Habib. Nah, pengikutnya Habib Ali ini karena juga orang-orang kuat, ya orang-orang kuat, meskipun memang bukan orang alim, tapi orang-orang yang punya pangkat saat itu marah nggak boleh masuk, marah. Yang jaga makam juga nggak mengizinkan, tegas, ya kalau bukan Habib nggak boleh. Akhirnya terjadi keributan. Habib Ali belum masuk, noleh ke belakang. Ada apa kok ribut-ribut? Ini Bib, kami nggak boleh ikut Habib masuk. Habibnya nanya, kenapa nggak boleh masuk? Bukan Habib, Bib, jadi nggak boleh masuk. Apa kata Habib Ali? Apa mengatakan, ya udah ya kalian tunggu di sini, saya wakilin? Apa begitu? Tidak. Habib Ali mengatakan, wahai saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, udah nggak usah bingung. Nanti itu kalau saya diperintah Allah masuk surga, saya tidak akan langkahkan kaki saya masuk surga sebelum mengajak kalian semua. Apalagi sekedar masuk makamnya Sunan Gunung Jati, tak mungkin kulakukan tanpa membawa kalian semua. Jadi kalau kalian nggak boleh masuk, aku juga tidak akan masuk. Yuk kita tahlilnya di sini saja. Masya Allah. Modalnya cinta diperjuangkan oleh seorang wali sedemikian rupa. Modalnya cinta. Makanya dari dulu ulama tuh ngajarin umat untuk apa? Yuk cinta, yuk cinta. Kita nggak diajari macam-macam, diajarinya jatuh cinta. Karena cinta ini membuat kita jadi satu gitu ya, satu tempat. Contoh misalnya, saya datang ke sini bersama Mas Seto, Mas Seto. Mas Seto mohon maaf, betul sarjana ekonomi cum laude, bener. Tapi kalau urusan ilmu agama kan beda jauh sama saya. Urusan ilmu ekonomi, ya saya beda jauh sama beliau. Urusan ilmu agama beda jauh. Dan mohon maaf, nggak dilihat orang. Kalau saya jalan direbutin. Ada yang mau gigit saya. Ya ini korban masih lukanya masih ada ini. Ya, cakaran-cakaran para pecinta ini mengerikan. Mau salaman tapi crack gitu ya. Belum lagi pipi saya yang ketempelan ludah-ludah nggak jelas. Tapi ludahnya sampai masya Allah gitu ya. Ada yang model begitu. Macam-macam cerita ini. Namanya juga pecinta. Tapi pecinta itu dimaafkan. Sama seperti ibu. Ya Bu ya. Anak yang ibu cintai, coba. Lagi ibu gendong ngompol. Marah nggak sama anaknya? Nggak. Oh ngompol, kesian, dibersihkan. Nggak ada marah. Kenapa? Dicintain. Nah, ini Mas Seto. Saya mau berangkat umroh. Saya ajak masuk suatu tempat.
nggak boleh masuk selain Habib. Saya katakan saya nggak masuk, kalau dia nggak masuk. Kalau dia nggak masuk, saya juga nggak masuk. Dia sama saya, selesai. Diizinkan masuk nggak? Diizinkan. Modelnya apa? Cinta.